Halo teman kolaborasi, selamat datang di podcast Plus Jakarta. Edisi Jakarta kali ini kolaborasi bersama Ibu-Ibu Kota untuk mengangkat cerita dari kisah inspiratif warga kota yang akan menginspirasi teman kolaborasi sekalian. Bersama saya, Ica dari Plus Jakarta. Kali ini sosok yang datang adalah seorang ibu dari utara Jakarta yang ceria, yang tentunya dekat sama anak-anak dan aksi kolaborasinya berdampak untuk lingkungannya. Telda Pangandaheng. Halo Tante. Sehat kita semua. Iya, semoga kita sehat selalu ya Tante. Sehat, amin. Amin. Ya, hari ini udah salah fokus nih Ica sama baju Tante yang tulisannya bocil. Ya, kita tahu nih Tante udah terkenal banget sebagai enyaknya para bocil ya Tante. Kalau boleh nih Tante, dari bocil ini yang awalnya dari program pemerintah ya, Mandiri Kotaku Bersih Jakartaku ya Tante. Ya. Itu gimana sih ceritanya bisa ngajak anak-anak untuk melakukan aksi kolaborasi Tante? Awalnya kami ada di wilayah Warakas ini. Memang kalau wilayah Warakas memang warganya sederhana. Memang masih kategori-kategori memang kita daerah kumuh. Pada waktu itu kami mengikuti lomba Mandiri Kotaku Bersih Jakartaku. Tapi dalam kategori ini ada dua klaster. Klaster A itu bersih wilayahnya, klaster B daerah kumuh. Dan kami masuk dalam kategori daerah kumuh. Yaitu RT Kumuh, RT Jorok, RT Gersang. Ya, tapi buat kami itu sebuah tantangan, apalagi kami masih baru dalam kegiatan sebagai ketua RT. Dan untuk kegiatan ini tidak mudah, kami harus bergerak sendiri. Dan kami tidak mudah untuk mengajak orang tua saja. Tapi karena kami lihat di lingkungan kami begitu banyak anak-anak kecil, dan inilah motivasi kami untuk mendorong anak-anak kecil ini. Ya istilahnya mereka bocil cinta lingkungan. Awalnya memang tidak mudah. Caranya bagaimana kami harus merekrut ini anak-anak ini dengan saya memberi uang 2.000. Bukan kami untuk membayar tenaga anak-anak bocil, tapi untuk mengajak biar mereka punya merespon. Dan 2.000 ini bukan untuk mereka mau beli apa, untuk mengajak mereka untuk nabung. Karena uang 2.000 ini untuk tabungan. Dan uang ini dari mana? Kami selaku pengurus RT, kami punya operasional, kami pergunakan juga untuk ke masyarakat. Oke, berarti ini memang awalnya si bocah-bocah ini tertarik karena uang 2.000-nya ya Tante. Iya. Berarti tapi ada nggak sih bocah-bocah ini yang kayak susah gitu, enggak mau aku Tante Teli kayak gitu, atau semua tertarik karena aku dapat uang kayak gitu awalnya? Awalnya kalau untuk menolak tidak, karena memang dengan uang 2.000 ini, tapi kan 2.000 ini untuk mengajak mereka nabung dan duit ini digunakan untuk membeli alat tulis mereka juga gitu. Ya, untuk sekolah. Berarti selain mencintai lingkungan nih teman kolaborasi, Tante Teli juga mengajarkan untuk menabung sejak dini ya Tante. Iya. Baik sekali tujuannya kayak gitu kan ya. Tapi selama perjalanan bocil ini kan sudah lama ya Tante, dari tahun 2011 ya benar? Iya. Ini apa sih sampai bisa bertahan 10 tahun program ini masih berjalan, anak-anaknya masih udah jadi alumni bahkan ya Tante. Kayak gitu, apa nih inovasi Tante yang bisa bikin mereka tetap mau ikut bocil kayak gitu? Kalau inovasi kami, kenapa anak-anak ini bertahan? Karena kami bukan bekerja sendiri, kami pemerintah dari kelurahan, kecamatan, wali kota, selalu melihat kegiatan kami. Dan kalau anak-anak kecil ini yang penting mereka sudah, biasanya kan pemerintah mengasih, oh ya kami rekreasi di Ancol, kan mereka senang, ada refreshingnya. Kalau semua terus di rumah kan tidak mungkin. Dan itulah misalnya kami ada bonus dari pemerintah atau dari lembaga mana, itu kami beli seragam. Biar mereka untuk menambah semangat mereka, dan seragam itu kan kita pergunakan bersama-sama. Oke. Berarti si bocil-bocil ini kalau kemana-mana pakai seragam ya Tan? Ada seragamnya. Kompak banget nih bocil ya. Kalau anak-anaknya itu dari lingkungan sekitar Tante aja di RT itu? Iya. Atau gimana Tan? Iya. Dari lingkungan kita aja. Dari pertama anaknya cuma 35 dan sekarang sudah menjadi 65 anak bocil. Yang 35 ini sudah jadi Karang Taruna. Dan 65 ini sudah anak bocil yang sekarang. Karena anak bocil ini bukan kita memaksa untuk mereka, karena mereka dengan sendirinya, mereka melihat kiri kanan, mereka melihat saudaranya, kok pada mau ikut, ya itulah. Dan kalau ini kan orang tuanya bilang, ajak dong anak saya, oh silakan, kalau saya tidak mau memaksa. Karena kalau paksaan kan ini anak kecil. Iya, benar banget Tante. Berarti si bocil-bocil ini udah kayak, aku mau daftar kayak gitu ya Tante? Iya. Baju. Iya, karena dapat baju, terus dapat jalan-jalan sama Tante, kayak gitu. Ya Tante, tadi kan udah cerita ya kalau si bocil-bocil ini ada kegiatan jalan-jalan gitu ya Tan. Bocil-bocil ini pernah jalan-jalan kemana aja nih Tan biar mereka happy gitu kan?
biasanya kita kemarin ke Ragunan, ke Monas, ke Ancol, dan kemarin sekitar bulan November mereka ketemu dengan Pak Gubernur. Oh gitu. Betapa senangnya mereka ketemunya di Pelabuhan Tanjung Priok, dan mereka naik kapal perang, rekomendasi dari Pak Wali Kota, mantan Wali Kota Pak Sigit. Oh. Senang banget ketemu Pak Gubernur. Berarti mereka rame-rame tuh datang ke Rame, iya. Boleh tuh Tan, kalau ada video atau dokumentasinya boleh di-share sama teman-teman kolaborasi melihat aktivitas bocil. Nah, ini sama Pak Gubernur. Oke, wah seru banget. Wah rame ya Tan. Bocilnya kompak banget nih teman kolaborasi, pakai seragam warna biru-biru sama kayak seragamnya Tante Teli kayak gitu. Berarti setiap kemana-mana mereka tuh seragaman. Seragam ada banyak sih, seragamnya ada sekitar 8, sudah 8 pasang. Karena dari seragam ini kan dari hasil jeripayanya mereka, jeripayanya kita semua kan. Tidak apa tuh, yang penting ada bonus, langsung beli seragam, ada bonus beli seragam. Dan itu membuat kenang-kenangan buat mereka. Udah kayak seragam sekolah nih teman-teman, ada 8 seragam kayak gitu. Berarti mereka kalau selama ini kalau misalnya jalan-jalan kayak gitu diajak tante bareng-bareng semuanya berangkat kayak gitu Tan? Iya. Nah, ada undangan Tan atau emang tante aja yang ngadain? Biasanya dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah lama, kami mengajukan ke pemerintah, ini lu anak-anak kepingin jalan-jalan, dan selalu Pak Wali, mantan Wali Kota atau Pak Wali yang sekarang selalu mendukung program kami. Gitu. Mungkin nih Tante Teli juga punya foto-foto ya, ada foto dokumentasi dari kegiatannya bocil ya Tan, boleh ditunjukin Tan? Oke. Boleh ditunjukin nih Tan kegiatannya. Nah ini bocil, kemarin sama Bu Sigi. Ini di daerah rumah ya Tan berarti? Iya, depan rumah. Oh. Tanaman semua. Ini tanaman hasil siram-siramnya Iya, bocil? mereka, Wah iya. luar biasa. Nah ini umur 3 tahun. Oh iya, dan mereka semua tertib loh teman, pakai masker semua. Oke, ini bercocok tanam di mana Tan? Ini waktu Balai Penyuluhan Pertanian Sukapura yang dapat rekomendasi dari Pak Kasudin untuk cara menanam mereka. Karena kalau kami kan tidak ada pendidikan untuk menanam. Oh iya. Dari pemerintah, wali kota menganjurkan ayo kita nanam di sana. Berarti mereka belajar menanam dari bibit itu gitu Iya, Tan? dari Oh luar biasa. Wah ada pinter-pinter nih bocil bertani. Hutan mangrove. Hutan Dari mangrove. Palura ini. Mangrove yang di pik itu Tan? Iya. Oke. Kalau ini kegiatan apa Tan? Pakai bajunya merah putih nih, Ini 17-an. waktu Asian Games. Oh, Mereka Asian mau Games. ikut memeriahkan. Dan mereka pegang bendera masing-masing negara. Oh, jadi mereka ikut kayak parade gitu Tan? Ke luar biasa. Pantesan mereka senang ikut bocil karena kegiatan dari Tante Telinya banyak. Ini yang lahan tidur itu. Lahan tidur. Apa ini Tan sayurannya kangkung? Sayuran kangkung yang panen sampai 60 kilo. Wah, banyak sekali. Luar biasa. Ini Magot program terbaru karena memang pembuangan sampah di Bantar Gebang kan lebih banyak, dan programnya pemerintah yang baru ini untuk mengurangi sampah yaitu dengan Magot. Karena sampah rumahan yang kayak bekas-bekas makanan yang Magot ya makan, misalnya 1 hari sampai 3 kilo, kita bayangkan aja 1 kilo itu dalam sebulan udah berapa. Iya. Dan ini yang makan Magot. Oh, kalau si Magot ini berarti ada di lahan tidur itu juga? Iya, ada raknya. Ini cuma memakan sampah-sampah organik gitu ya Tan? Iya, bekas makanan rumahan. Berarti si anak-anak kecil ini ikut mengambil sampah organik di rumah mereka masing-masing, terus dikumpulkan dan biar dimakan oleh Magot gitu ya Tan? Iya. Oke. Masuk program yang baru, minyak jelantah. Kalau minyak jelantah tuh gimana Tan? Dari rumah mereka masing-masing. Ya sekarang kan saya bilang kalau dapat minyak banyak nanti tante kasih harga 2.000. Nah, tapi dia ngomong, Mama nggak ada minyak, dipakai minyak terus, ya udah cari yang lain gitu. Suka dukanya gitu, ada lucunya. Tapi kalau gitu kan tetap kami kasih duit 2.000 untuk supaya dia lebih semangat. Berarti si bocah-bocah ini berburu minyak ibunya. Minyak jelantah, kalau nggak dapat nangis dia. Lucu banget. Mereka berarti dengan senang hati bawa minyak ke rumah tante di store, terus kemudian tante kumpulkan. Kumpulkan karena sudah ada jerigen kan di rumah. Tapi minyak jelantah ini hanya dikumpulkan berarti Tan? Dikumpulkan, nanti yang kelola dari Sudin Lingkungan Hidup. Belum diolah lebih lanjut ya berarti. Oke, menarik banget kegiatannya. Berarti si bocah ini mulai dari bawain sampah maka organik buat Magot, kumpulin minyak jelantah, kemudian menyiram tanaman juga ya? Iya. Kalau nyiram tanamannya piket apa gimana Tan? Iya, piket. Ada karena sudah ada. Karena di
selang-seling. Hari ini bocil, besok KWT. Karena dia nggak bontrok sama ibu-ibu. Oh, jadi si lahan tidur ini memang yang ngerawat selain bocil juga ibu-ibu. Oh, bocil ini ikut panen juga kayak gitu. Jadi benar-benar bukan cuma singkatan bocah cinta lingkungan teman kolaborasi. Mereka benar-benar cinta lingkungan gitu. Udah mulai dari sampah, minyak jelantah, menanam, semua ada di dalam bocil ini. Tentunya bersama enyaknya sendiri. Kalau untuk Tante Teli sendiri ke bocil-bocil ini, mereka ada pernah yang kayak capek gitu nggak sih bocilnya ya, bukan? Kalau anak-anak ini kan nggak ada rasa capek kan, kalau dia senang aja, ya kan? Kalau saya selalu menekan mereka, jangan selalu main HP, ayo kita nanam ya itu, karena istilahnya berantai. Misalnya saya ngomong, bilang dong kita ke Kolontol kita mau nanam, ya udah berantai, mereka menyampaikan ke teman-teman yang lain, Oh, berarti langsung datang pasukannya tuh kan? Ayo kata Bu RT nanam kita, ayo kita nyiram. Tapi mereka seneng ya kalau diajak kayak gitu. Luar biasa sekali teman kolaborasi cerita dari Tante Teli yang sudah menanamkan cinta lingkungan sejak mereka kecil, bahkan dari umur 3 tahun kayak gitu. Oh, berarti si bocil ini sekarang udah ada 65 tuh umur berapa ya Tan? Dari umur berapa sampai umur berapa kalau masih kategori bocil? Dari 3 tahun. 3 tahun sampai SMP, kan? Iya. Wah, luar biasa. Sampai SMP ya? SMP. Setelahnya SMA kan sudah Karang Taruna. Oke deh. Wah, kalau cerita bocil nih nggak ada habisnya teman-teman, karena menarik banget cerita kolaborasi Tante Teli buat mengajak anak-anak kecil cintai lingkungan kayak gitu. Tapi saya juga pengen tahu nih cerita dari Tante Teli sendiri, yang katanya Tante Teli sebenarnya perantau, Tan. Iya. Gimana nih ceritanya bisa sampai ke ibu kota? Ya namanya orang desa ya, kepingin berubah hidup di Jakarta, tapi kenyataan jalannya lain. Dan ya itulah saya tahun 2000 udah ada di Warakas. Ya, itu. Berarti Tante datang dari mana Tan kalau boleh tahu? Daerah Sulawesi Utara, khususnya Kepulauan Sangihe. Terus datang ke Jakarta, ditempatin di tempat tinggalnya di Warakas. Hingga sekarang ya Tan. Oke, selain Tante ngurusin bocil, Tante kegiatan lain di rumah selain bocil, Bu RT, ada lagi nggak nih Tan? Ada, kami sebagai Satgas Covid dan kami selaku pengurus RW Siaga, siapapun datang masyarakat untuk meminta bantuan, kami 24 jam memang siap. Oke, luar biasa. Berarti kegiatan Tante Teli ini banyak sekali ya, sehari-hari kayak gitu. Kalau boleh tahu, Tante berkeluarga ini ada sebagai ibu juga ya, berarti di rumah ada berapa putri Tan atau putra? Hanya 1. Oh, gitu. Berarti si Tante Teli ini pernah nggak sih Tan capek jadi ibu rumah tangga juga, jadi ibunya para bocah-bocah, jadi ibu RT kayak gitu? Kalau capek sih manusia ya, tapi kalau kita sudah lihat kecapean ini, kalau anak-anak udah turun ke wilayah, apalagi kalau saya baru pulang dari mana, kalau anak-anak udah pegang sapu kayaknya hilang capeknya. Ya, kalau bocil udah di gang gitu. Oke. Berarti Tante Teli ini udah berjalan jadi ketua RT selama berapa lama Tan? Udah mau 15 tahun. Wah, Ibu RT 15 tahun ya Tan. Ikut kegiatan PKK juga Tan? Iya. Oke. Nah, luar biasa banget ceritanya Tante Teli ini. Ada nggak sih Tan semangat yang bikin Tante Teli terus berjuang kayak gitu? Biar kita juga teman-teman kolaborasi nih bisa mencontoh semangat Tante Teli yang kegiatannya banyak, tapi selalu menebar kebaikan, semangatnya luar biasa, dan nggak pernah mengeluh kayak gitu. Sekarang gimana nih Tan? Kalau semangat, memang ada tantangan buat kami ya, namanya kami hanya pendatang di wilayah Warakas. Memang pertama memang tantangan itu ada. Kok orang perantau, orang luar kok bisa merubah ini Jakarta? Tidak mungkin untuk merubah statement dalam lingkungan RT. Mohon maaf, karena kami hanya di situ hanya sendiri, memang tidak ada keluarga kan. Kalau di Jakarta ini kan banyak, kalau jadi RT banyak keluarganya mendukung, tapi kami hanya perantau. Dan saya bilang, jangan takut dengan orang pendatang. Pendatang ini bisa merubah statement yang bilang tidak bisa menjadi bisa kan. Nah justru itu dari ada statement ini, oh hanya pengontrak, hanya pendatang mana bisa untuk merubah wilayah kami. Tapi kami dengan kata-kata itu akan menimbul semangat kami. Dan kami buktikan sampai sekarang kalau kami bisa. Luar biasa Tante. Berarti awalnya Tante kepilih dari jadi ketua RT, ini berarti atas dukungan warga-warga sekitar masyarakat. Oh gitu. Tapi sampai sekarang pun warga Roga udah cinta banget nih sama Tante sampai 15 tahun jadi ketua RT.
gitu. Oke, dan kalau misalnya selain bocil, katanya sekarang udah banyak inovasi lain ya, Tan. Bukan cuma anak-anak, tapi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak. Boleh diceritain, Tan, kegiatan lain? Ya, tahun kemarin kan lagi pandemi COVID. Ya, namanya ibu-ibu kan kalau di rumah juga bosan. Terus ada program pemerintah mempergunakan lahan kosong. Dan kami sekitar bulan April itu kami mengajak ibu-ibu, ayo kita nanam bersama. Cuma kan banyak statement ibu-ibu, nanti kalau saya nanam mati tanamannya. Saya bilang jangan berpikiran begitu, coba kita coba. Dan dari awalnya kita coba, akhirnya mereka kan mau. Dan sekarang sudah ada sekitar 30 ibu-ibu kelompok wanita tani. Dan kami ini sangat berterima kasih karena Sudin KPKP Jakarta Utara selalu merespon apa yang kami program di lingkungan. Berarti selain ada bocil, ada kelompok tani wanita. Kalau kelompok tani wanita ini kegiatannya apa? Ya, kita menanam di lahan kosong kelontol. Oh gitu. Terus hasilnya ini bakal dijual atau cuma buat konsumsi di warga RT Tante aja? Kalau kita jual dengan harga separuh, tapi kalau masyarakat yang tidak mampu kita berikan cuma-cuma, apalagi dalam pandemi COVID ini kan pangan itu susah. Dan silakan mereka ambil itu lahan yang kosong yang sudah kami tanam. Oke. Kalau yang ngejagain lahan tidur ini tuh berarti cuma ibu-ibu itu aja atau ada orang-orang lain gitu, Tan? Masyarakat di lingkungan kita. Oh, berarti masyarakat memang gotong royong. Karena kita tanggung jawab bersama kan, kalau di lingkungan tidak mungkin kita berdiri sendiri tanpa ada masyarakat. Ya, semua emang membutuh bantuan bersama ya, Tan, buat menjadikan kota yang lebih baik kayak gitu ya. Tapi selama Tante sudah berjalan, banyaknya program yang Tante lakukan, ada nggak sih harapan atau yang belum tercapai dari Tante kayak gitu? Harapan kan pasti banyak ya kita kalau harapan. Kalau untuk kedepannya kami mengajak ini anak-anak Karang Taruna ini yang kemarin bocil untuk menjadi pendonor pemula, karena contohnya anak kami sudah 4 kali pendonor. Mudah-mudahan dari anak-anak Karang Taruna ini bisa menjadi pendonor, karena kami tahu statementnya kalau misalnya anak Karang Taruna takut dengan jarum, tapi kami akan mencoba dari contoh dari anak bocil yang satu ini bisa mengarahkan ke mereka, ini loh contoh kami, ini loh kami bisa. Jangan cuma karena memberikan darah, setetes darah itu bisa menyelamatkan nyawa orang. Luar biasa banget nih, Tan. Berarti dari menabung, mencintai lingkungan, berbuat baik kepada sesama, semua terangkum di bocil ya, Tan. Kayak gitu. Berarti anak-anak ini selain banyak belajar tentang lingkungan, banyak belajar juga hal lain dari Tante Telda kayak gitu. Kalau Tante Telda sendiri ada harapan lain nggak yang belum tercapai? Apa sih yang kedepannya Tante Telda pengen lakuin gitu? Ya, kalau harapan sih pasti. Harapannya ke depannya saya hanya mengajak masyarakat jangan takut berbuat baik. Jangan takut dengan anggaran. Kalau kita berbuat baik, kalau kita meminggirkan anggaran atau uang, ya itu tidak akan berhasil yang baik. Kalau ada harapan kita ke depan, semua masyarakat mau peduli lingkungan. Nah gitu cerita kolaborasi dari Tante Teli. Mungkin teman kolaborasi bisa memulainya dari hal yang kecil. Mungkin Tante Teli bisa nih kasih tips buat teman-teman kolaborasi, bagaimana sih Tan caranya buat memulai diri kita. Kadang kita merasa kayaknya ini bisa deh kita lakuin, tapi nggak bisa deh kalau sendiri kayak gitu. Gimana ya Tan biar kita bisa memulai kolaborasi ini walaupun dengan sederhana awalnya, dan biar masyarakat juga tahu memulainya tuh gimana sih caranya buat berani berkolaborasi. Yang pertama kata ikhlas. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, semua pasti akan berhasil dan semua akan berjalan dengan mudah. Luar biasa banget, saya sampai bingung berkata-kata kayak gitu ya. Kalau dilihat-lihat nih Tante Teli sangat-sangat positif, terus segala sesuatunya tuh selalu berpikiran semua akan berjalan dengan baik selama kita berbuat baik gitu ya Tan. Tante ini belajar dari mana sih bisa sampai berpikiran sepositif ini? Kalau untuk belajar kan kita semua dari kesadaran kita ya. Kalau untuk mencintai lingkungan, untuk berbuat baik untuk masyarakat, tidak perlu dipaksa kan, harus dengan kesadaran sendiri. Kalau sudah mempunyai kesadaran sendiri, terus mencintai lingkungan, kalau sudah ada kata ikhlas untuk mencintai lingkungan, pasti akan berhasil dengan baik. Jangan kita kemana-kemana, oh program ini tidak akan berhasil. Kalau sudah ada statement tidak akan berhasil, tidak akan jalan. Tapi kalau kita udah kata, saya mencintai program ini, pasti akan berjalan dengan baik dan menghasilkan yang terbaik. Oke, baik. Jadi teman-teman kolaborasi luar biasa banget ceritanya. Intinya adalah kita harus ikhlas, mencintai apa yang kita lakukan kayak gitu, dan
Eh, tentunya selalu berbuat baik terhadap sesama ya teman kolaborasi. Terakhir nih Tante, saya mau nanya, ada nggak nih pesan-pesan buat masyarakat khususnya warga kota, ibu kota yang mau Tante sampaikan gitu untuk mungkin untuk lingkungan atau untuk berkolaborasi, apapun yang ingin Tante sampaikan boleh disampaikan Tante. Ya itulah kalau pesan-pesan kami untuk masyarakat ya, khususnya masyarakat Warakas ya, jangan takut berbuat baik. Apapun tidak dinilai dengan apapun, yang penting kita berbuat baik. Contohnya di lingkungan aja, jangan kita ambil dalam kategori yang gede. Di lingkungan aja 1-2 rumah, kalau kita akan berbuat baik pasti akan menghasilkan yang baik. Dan jangan takut dengan program apapun, kalau kita mau maju pasti akan berhasil dengan baik. Terima kasih ya Tante Teli atas kesempatannya untuk bercerita bersama teman kolaborasi. Ya teman kolaborasi, semoga cerita ini dapat menginspirasi teman kolaborasi sekalian. Terus ikuti aktivitas kita dengan follow Instagram Plus Jakarta dan mengunjungi website plusjakarta.com. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di podcast Plus Jakarta selanjutnya. Dadah!